Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apakah kalian tahu apa itu sistem urinaria? Jika belum, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Yuk, mari kita simak videonya. Nah, apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria merupakan sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat yang tidak dipergunakan dan menyerap zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Anatomi fisiologi sistem urinaria terdiri dari 4, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ginjal. Di sini sudah ada beberapa bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama ada korteks, yaitu bagian luar ginjal. Yang kedua ada medula, yaitu bagian dalam ginjal. Dan yang ketiga ada piramid, yaitu medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat ada kolumna bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima papilaris bertini, yaitu papila dari tiap piramid. Dan yang keenam, pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Dan yang ketujuh, calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis berbentuk seperti cairan. Dan yang terakhir, ada calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Ukuran ginjal pada orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Selanjutnya, ada fungsi ginjal. Yang pertama, untuk mengatur volume atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, sebagai fungsi hormonal dan metabolisme. Dan yang terakhir, untuk membentuk hormon dihidroksi kolekalsiferol. Selanjutnya, kita membahas tentang nefron. Bagian-bagian nefron terbagi menjadi 2 bagian, yaitu badan Malpighi dan bagian tubulus. Badan Malpighi terdiri dari 1. Glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jaringan kapiler darah pada cekungan kapsula Bowman yang berasal dari arteriol afferent menuju arteriol efferent. Fungsinya yaitu sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang berlarut dari darah. Dan yang kedua, ada kapsula Bowman, yaitu bagian dari tubulus berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Fungsinya untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang selanjutnya ada bagian tubulus. Yang pertama, ada tubulus proksimal yang berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, lengkung Henle yang berfungsi untuk reabsorpsi bahan dari bagian tubulus dan sekresi bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga, tubulus distal yang berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat tertentu. Dan yang terakhir, ada tubulus collectivus atau ductus pengumpul. Fungsinya untuk menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengkosongkan cairan isinya, yaitu urin, ke dalam pelvis ginjal. Yang selanjutnya yaitu ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih.
Ureter panjangnya 25-30 cm. Ureter terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis yang terletak dalam rongga abdomen dan pars pelvina yang terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dindingnya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar berupa jaringan ikat atau fibrosa dan lapisan dalam yang berupa otot polos. Di dalam lapisan dinding ureter ini terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang selanjutnya ada vesika urinaria atau bladder atau juga disebut dengan kandung kemih. Kandung kemih merupakan kantong berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Kandung kemih berfungsi sebagai reservoir urin yang mampu menampung urin sebanyak 200-400 cc. Kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Dan yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Fungsinya untuk menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada pria berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita panjangnya 2,5-4 cm dan terdapat antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm yang berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pars prostatica, yang kedua pars prostatica, yang ketiga pars membranosa, dan yang terakhir adalah pars spongiosa atau cavernosa. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses. Yang pertama, filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi oleh faktor tekanan osmotik dan pori-pori dalam kapiler glomerulus. Yang selanjutnya ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Dan yang terakhir ada proses sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Ciri-ciri urin normal: yang pertama, jumlahnya rata-rata 1-2 liter per hari. Yang kedua, warnanya bening oranye, pucat tanpa endapan. Dan yang ketiga, baunya biasa sampai tajam. Dan yang terakhir, berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Yang selanjutnya, ada komposisi urin normal, yaitu berupa air, ureum, dan natrium klorida. Airnya yaitu sebanyak 96% dan benda padatnya sebanyak 4% yang terdiri atas ureum 2% dan produk metabolik lain sebanyak 2%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang patologi sistem urinaria, yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem urinaria. Yang pertama ada nefritis atau glomerulonefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal, sedangkan glomerulonefritis adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus dan ditandai dengan proteinura dan hematuria. Yang kedua ada sindrom nefrotik, yaitu
suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal. Yang ketiga, ada gagal ginjal atau renal failure, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan atau tidak lagi mampu bekerja sama sekali. Penyebabnya yaitu kencing batu atau tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Yang keempat, ada pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Yang kelima, ada hidronefrosis, yaitu terjadinya penggembungan pada ginjal. Penyebabnya adalah tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Yang keenam, ada batu ginjal, yaitu massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Yang ketujuh, ada vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Penyebabnya adalah kelemahan sambungan vesicoureteral. Yang ke-8, ada cystitis, yaitu radang kandung kemih. Penyebabnya adalah infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, dan penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang ke-9, ada uretritis, yaitu peradangan pada uretra yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan beberapa penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, ada struktur uretra, yaitu penyempitan lumen uretra karena fibrosis pada dindingnya. Penyebabnya adalah kelainan bawaan, operasi, atau infeksi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengobatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menghindari obat nephrotoxic atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat. Dan yang ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang diagnosa dan perawatan. Yang pertama, ada kateterisasi atau pemasukan tabung ke dalam tubuh. Yang kedua, ada cystoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga, ada dialisis, yaitu pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeabel untuk membersihkan tubuh dari zat yang tidak diinginkan. Yang keempat, ada hemodialisis, yaitu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah melalui membran semipermeabel. Dan yang terakhir, ada kateter Foley, yaitu sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.